Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemasan sebagai bagian penting dari sebuah produk. Nah, lingkup pembahasan kita kali ini tentang pengertian dari kemasan, kemudian fungsi dari kemasan, jenis kemasan, dan jenis bahan kemas. Nah, pertama, pengertian kemasan. Apa sih itu kemasan? Kemasan adalah wadah yang membungkus yang fungsinya untuk menyiapkan barang agar siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan digunakan. Jadi kemasan itu adalah pembungkus dari sebuah produk. Nah, kenapa harus dibungkus? Agar mudah untuk ditransportasikan, mudah didistribusikan, mudah disimpan, dan mudah untuk dijual. Nah, fungsi. Nah, di sini ada 5 fungsi dari kemasan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi kemasan untuk melindungi produk. Nah, kemasan ini bermanfaat untuk melindungi produk dari segala macam hal yang berpotensi merusak produk tersebut. Misal produk itu bisa rusak karena air, ya kemasannya harus bisa melindungi dari air. Misal rusaknya ini bisa karena benturan, maka kemasannya harus melindungi produk dari benturan seperti itu. Kemudian mempermudah distribusi. Nah, selain melindungi, juga kemasan bisa mempermudah distribusi. Kok bisa? Nah, kalau tidak ada kemasannya tentu akan sulit untuk mengangkat, kemudian memindahkan barang. Misal kayak kamu jual apa? Misal beras misal. Nah, kalau nggak ada plastiknya, nah kamu ngangkat-ngangkat kan susah kayak gitu. Kemasan sebagai daya tarik. Ada yang pernah beli sesuatu karena kemasannya bagus? Nah, itu berarti kemasan berfungsi sebagai daya tarik. Berarti kemasannya udah berhasil menjadi pemikat buat kalian untuk beli. Nah, seperti anak-anak kecil tuh biasanya mereka beli sesuatu karena bentuk kemasannya. Nah, itu jadi selain melindungi, dia juga bisa menjadi daya tarik untuk menarik minat konsumen. Kemudian tidak jarang di kemasan itu ada tulisannya, kan ada banyak tulisan di situ. Nah, tulisan ini berfungsi sebagai sumber informasi tentang produk itu. Apakah mungkin cara menggunakan, isinya apa saja, kemudian cara penanganan setelah dipakai. Nah, itu biasanya ada di bagian kemasan. Nah, itu fungsi kemasan sebagai sumber informasi produk. Selanjutnya, identitas produk. Kemasan sebagai identitas produk. Nah, kemasan ini bisa menjadi alat pembeda produk yang satu dengan produk yang lain. Misal kamu lihat ada minuman warnanya airnya warnanya hitam kecoklatan. Terus labelnya warna merah. Oh, kalian udah tahu itu merek cola seperti itu. Nah, itu artinya kemasannya sudah menjadi identitas sebuah produk. Jadi kamu cuman lihat kemasannya saja udah tahu itu produknya apa tanpa harus kamu baca labelnya. Nah, itu tandanya kemasan sudah berhasil menjadi identitas produk. Selain dari kemasan, identitas produk itu bisa terdiri dari atau bisa dilihat dari nama. Jelas ya, dari nama kita bisa tahu identitas sebuah produk. Merek X misal, oh berarti identitasnya itu. Nah, jelas sekali. Kemudian logo, misal kamu beli sepatu ada garisnya 3 misal. Nah, kamu dari situ udah tahu, oh ini merek A misal. Kemudian dari grafik, dari gambar. Jadi kamu beli jajanan, mungkin waktu kecil kamu belum bisa baca, tapi kamu bisa tahu itu jajannya apa cuman dari grafiknya. Grafik itu bisa warna, bisa tulisan, gambar, atau gabungan semuanya itu. Kemudian bentuk produk, apakah itu bentuk produknya atau bentuk kemasannya, itu bisa menjadi ciri dari sebuah produk gitu ya. Kemudian warna, jelas tadi misal botol minuman warna hijau, kalian tahu oh itu merek X. Botol minuman merek
Y itu warnanya merah. Nah, itu bisa menjadi identitas. Kemudian suara loh, gimana suara kok bisa jadi identitas? Misal kamu tahu kalau orang jual bakso itu suaranya mesti ding 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 ding. Nah, itu menjadi identitas. Aroma misal, aroma dari mana aroma kok bisa jadi identitas? Misal mie instan, mie goreng misal. Nah, kakakmu bikin mie goreng, kamu dari kejauhan udah bisa tahu, oh itu merek X. Dari mana? Dari aromanya. Itu identitas produk. Selain aroma juga bisa dari rasa. Kalau ini jelas ya, tiap produk mesti punya rasa yang beda-beda. Nah, kemudian jenis kemasan. Nah, jenis kemasan ini ada yang berdasarkan struktur isi, ada yang berdasarkan frekuensi penggunaan. Yang pertama berdasarkan struktur isi. Ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemasan primer itu yang seperti apa? Primer ini adalah kemasan yang langsung bersentuhan dengan produknya. Jadi di lapisan pertama, seperti kaleng susu, botol minuman, nah itu kan dia bersentuhan langsung dengan produk. Kemudian kemasan sekunder. Nah, kemasan sekunder ini fungsinya melindungi kelompok kemasan lain, yaitu kemasan primer. Jadi dalam satu kemasan sekunder itu bisa berisi beberapa produk dengan kemasan primer, seperti karton untuk wadah kaleng susu. Di dalamnya kan ada beberapa kaleng susu. Nah, satu karton itu disebut dengan kemasan sekunder. Kemudian kotak kayu untuk buah-buahan juga sama. Ya, itu kemasan sekunder. Kemudian yang ketiga, kemasan tersier. Nah, ini kemasan yang biasa digunakan untuk pengiriman. Nah, jadi isi kemasan tersier ini beberapa produk dengan kemasan sekunder. Apakah setiap produk harus memiliki 3 kemasan ini? Tidak harus. Nah, misal kalian lihat gambar ini, gambar kepala Buddha ya, patung kepala Buddha. Nah, di situ ada apa itu ya? Kayak anyaman ya, kayak anyaman itu. Nah, itu sebagai kemasan primernya. Kemudian kotak karton di luarnya itu sebagai kemasan sekunder. Kemasan tersiernya mana? Tidak ada. Nah, itu ya. Jadi tidak harus ada ketiganya. Selanjutnya berdasarkan frekuensi penggunaan. Ada 3, ada disposable, ada multi-trip, dan ada semi-disposable. Yang pertama, yang disposable atau sekali pakai. Nah, artinya apa sih kemasan sekali pakai ini? Kemasan sekali pakai adalah kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Di situ misal dicontohkan kayak kertas untuk membungkus barang. Nah, itu pasti akan dibuang kan, tidak mungkin dipakai lagi. Kemudian botol minuman, nah itu seharusnya sekali pakai, tidak boleh digunakan untuk wadah minum lagi. Itu yang disposable. Kemudian ada yang multi-trip. Multi-trip ini yang bisa dipakai berulang. Nah, biasanya kemasan seperti ini tidak langsung dibuang, tapi dikembalikan lagi ke agen penjualan. Kenapa? Karena bisa dipakai lagi oleh pabrik, bisa diisi ulang. Contohnya kayak botol kaca ya, botol kaca Coca-Cola, kemudian sirup, kemudian kecap, nanti biasanya kan dikembalikan. Atau kalau kamu beli, kalau membawa wadahnya nanti dapat harga yang lebih murah. Kemudian galon air juga sama. Nah, itu multi trip namanya. Kemudian ada yang semi disposable. Jadi dia sebenarnya sekali pakai, tapi dia bisa digunakan di rumah untuk kepentingan yang lain. Misal botol minum tadi, ini juga bisa masuk ke semi disposable. Kalau kamu gunakan di rumah tapi tidak untuk wadah minuman. Ingat ya, tidak untuk wadah minuman. Misal kamu pakai untuk naruh apa ya? Naruh apa cairan untuk ngepel misal. Nah, itu tidak apa-apa. Itu nanti masuknya berarti semi disposable. Nah, yang terakhir ini jenis bahan kemas. Nah, ini udah sering dibahas di kelas 10 dan 11 mungkin ya. Jadi bahan kemas ini jenis bahannya ada macam-macam, ada dari logam, dari kertas, dari kayu, dari plastik, dan dari kaca. Nah, tiap-tiap bahan kemas ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Misal logam. Logam itu berarti dia melindungi dari apa aja? Dari sinar, dari debu, dari air, kemudian dari benturan. Nah, dia bisa melindungi. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya dia harganya
mahal misal. Kemudian kemasan kertas dia punya keunggulan murah, kemudian fleksibel, tapi kekurangannya dia tidak tahan air seperti itu. Jadi tiap bahan ini punya karakteristik yang berbeda-beda, punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, pakainya yang mana ya disesuaikan dengan produkmu. Apakah produkmu ini dia bisa rusak karena air? Kalau bisa